Silakan duduk jemaat Tuhan, terima kasih buat tim Praise and Worship. Wow. Berapa banyak dari saudara yang tahu Tuhan akan kerjakan sesuatu pagi hari ini? Yes. Berapa banyak dari saudara yang tahu pasti dia tidak akan lewatkan saudara pagi hari ini? Sebelum saya berangkat ke tempat ini, saudaraku, pagi hari ini Tuhan punya satu pesan yang spesial, saudara. Saya tahu saudara yang datang pagi hari ini adalah orang-orang yang spesial. Kenapa saya katakan demikian? Jam 8 pagi buat orang Jakarta bukan satu hal yang mudah. Saya tahu sebagian dari saudara tinggal di tempat yang cukup jauh. Saya tahu Bu Situme yang tinggalnya cukup jauh. Saya tahu Ibu Risma. Saya tahu beberapa orang dari tempat ini, saudara, bahkan untuk mencapai tempat ini bukan hanya 1 jam. Ada tim doa, saya nggak tahu satu tim ya Bu Nani ya. Bahkan kalau pagi hari datang satu rombongan itu dari Bekasi, saudaraku. Saya tanya kalau nggak macet itu sekitar 1,5 hampir 2 jam. Mereka sudah pagi-pagi datang untuk berdoa. Itu sebabnya saya tahu ibadah jam 8 ini ada satu mujizat, ada satu perkara besar Tuhan akan kerjakan pagi hari ini. Pastikan saudaraku jangan datang seorang diri karena saya tahu minggu demi minggu demi minggu demi minggu firman Tuhan bukan. Justru yang saya tahu firman Tuhan semakin menarik saudaraku. 1 bulan ini becoming spiritual giant. Menjadi raksasa roh. Kalau saya boleh jujur saudara, bahkan saya sangat diberkati. Dari minggu pertama kita berbicara tentang faith. Kita berbicara tentang doa. Minggu lalu baru saja kita diingatkan tentang kuasa firman. Dan hari ini saya akan sampaikan satu hal yang saya percaya merupakan salah satu kunci becoming spiritual giant, saudaraku. Seal. Keinginan. Seal for more. Keinginan untuk dibawa Tuhan lebih lagi. Oh yes. Seberapa banyak yang percaya bersama dengan saya, becoming spiritual giant is not a choice. Bukan satu pilihan, saudaraku. Yes, it is a choice in a way. Saudara hanya punya 2 pilihan. Kalau saudara menjadi kerdil rohani, saudaranya akan diinjak-injak oleh masalah saudara. Is that what you want? Yang saya percaya bukan itu yang saudara mau. Or you choose to become a spiritual giant. Karena hanya ketika saudara menjadi raksasa, engkau bisa menginjak-injak masalahmu. Dan salah satu yang saya percaya untuk saudara bisa menjadi spiritual giant, gak bisa tidak saudaraku, you have to want it. Saudara harus mau, saudara harus punya keinginan yang begitu besar untuk mengejar itu saudaraku. Tahukah saudara sejak dari awal saudaraku, saya takjub. Ketika saya membaca Alkitab sejak dari awal, tahukah saudara setiap dari saudara sesungguhnya, sejak dari leluhur kita diciptakan, sejak dari manusia diciptakan, Tuhan menaruh yang namanya roh penakluk saudara. Roh untuk menguasai, roh untuk mendominasi saudaraku. Dalam diri kita manusia. Kita buka ya, kita lihat. Ini sesuatu kebenaran yang luar biasa. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Banyak dari kita melewatkan hal ini saudaraku. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 yang sudah ketemu katakan amin. Pagi-pagi hari saudaraku, suasananya nyaman di sini. Ayo kita baca dengan suara keras, amin. 2, 3, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Tuhan menciptakan Adam, saudaraku. Dia ciptakan Adam dengan roh penakluk. Leluhur kita yang satu ini, saudaraku. Benar-benar punya roh penakluk yang luar biasa, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Seorang diri, saudara. Seorang diri. Adam menamai seluruh binatang. Wow. Can you imagine it? Bisakah saudara bayangkan? Saya yakin Adam bukan hanya sekedar lihat gajah lalu dia bilang, kamu gajah, no way. Tahukah saudara apa yang membuat gajah itu sampai menerima namanya? He has to conquer it first. Dia harus membuat gajah itu tunduk di bawah dia sampai dia bisa menamainya. I can imagine it, saudaraku. One by one by one. Kalau saudara berbicara Taman Eden, namanya taman, saudara. Kadang kita bisa salah. Di Jakarta ini kalau kita bicara taman ya apa sih, saudaraku? Jakarta ini rumah kecil-kecil. Betul? Segede-gedenya taman di Jakarta ini kayak apa sih, saudara? Yang mengerti katakan amin. But don't get mistaken by it. Taman Eden bukan sebuah taman yang kecil, saudaraku. Di dalamnya terdapat lautan. Halo, yang mengerti katakan amin. Seorang diri Adam menaklukkan semuanya itu, dia menatanya satu persatu. Wow. Sampai satu titik, saudaraku, sampai satu ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan tiba-tiba, saudara, di saat itu seorang penakluk yang begitu luar biasa. Gunung demi gunung, daratan demi daratan, binatang demi binatang, dia taklukkan satu persatu. Sampai satu titik ketika manusia jatuh di dalam dosa, saudaraku. Seorang penakluk yang begitu luar biasa, saudaraku. Bahkan hanya untuk bertahan hidup, dia harus banting tulang. Can you imagine it? When the Spirit of God depart from Adam. Waktu roh Allah meninggalkan Adam, saudaraku. Itu sebabnya tahukah saudara? Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Kau tidak menaklukkan masalahmu dengan kekuatanmu. Maafkan saya, saudaraku. Kalau saudara berpikir bahwa saudara bisa menaklukkan masalahmu dengan kekuatanmu, saudara salah besar. You miss the whole point. Sejak dari manusia jatuh di dalam dosa, seorang penakluk yang begitu hebat sekalipun, dia harus tunduk. Sampai, saudaraku, berpeluh kesah, dia sampai harus banting tulang hanya untuk bertahan hidup. That is what you see right now. Itu yang saudara lihat hari-hari ini. But that is not the beginning. Bukan permulaannya seperti itu, saudaraku. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu, Yesus turun ke muka bumi ini, Pak. Dia mati di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata, barang siapa percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa artinya beroleh hidup yang kekal? Roh itu dikembalikan, saudara. Oh yes. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan berhenti sampai di situ. Sebab bagi orang yang percaya. Oh, saya tidak mendengar tepuk tangan dari tempat ini. Artinya saudara satu persatu dari saudara di tempat ini. Bagi orang yang percaya. Apa itu orang percaya, saudaraku? The Spirit of God is in you. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil.
Doa saya hari ini, saudaraku, doa saya hari ini. Roh penakluk itu di dalam nama Yesus, kembalikan. Saudara, ini adalah penakluk-penakluk masalahmu. Pemenang atas sakit penyakitmu. Pemenang atas masalah dalam rumah tanggamu. Pemenang atas masalah ekonomi saudara. You created that way. You created that way. Saudara diciptakan seperti itu sejak dari awal. Jangan dengarkan sebaliknya, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya tantang setiap saudara di tempat ini bangkit. 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 Bangkit menjadi raksasa roh. Bangkit menjadi raksasa roh. Ini satu zaman, saudaraku, di mana roh itu diberikan tanpa batas. This is the era of Holy Spirit. You must know that. Saudara harus tahu ini adalah zamannya Roh Kudus. Roh itu diberikan dengan tidak menahan-nahan, kata Alkitab. But it is your choice. Pertanyaan saya sekarang, maukah saudara? Karena bukan apakah saudara bisa atau tidak bisa. Yes, you can do it. It is for sure. But do you want it? Do you want it? Apakah sungguh saudara mau? Apakah sungguh saudara menginginkannya? Ironically, saudaraku, sayangnya ada banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini. Itu membuat saya sangat sedih, saudaraku. Setiap kali saya melihat begitu banyak orang Kristen, ibaratnya saudaraku, saya merasakan roh itu diberikan dengan tanpa batas. Itu sebabnya kenapa saya katakan bahkan sebelum saya menyampaikan firman ini kepada saudara, saya orang pertama yang ditegur, saudaraku. Setiap kali saya mempersiapkan firman Tuhan, saya orang pertama, seolah-olah firman itu terus menampar saya. Kenapa? Roh itu diberikan tanpa batas, ibaratnya seperti orang yang kaya, saudara. Orang kaya sekalipun, kalau dia tidak menyadari justru dia bermalas-malasan. Berapa banyak kalau saudara lihat justru dari keluarga kaya raya. Punya chance besar untuk melakukan perkara-perkara besar. Tapi dia habiskan hidupnya hanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Satu kali saya melihat satu video saudaraku, satu vlog dibuat saudara. Kehidupan dari orang-orang super kaya di dunia saudaraku. What do they do? Apa yang mereka lakukan? Banyak anak-anak super kaya saudaraku, mereka hanya bersaing. Satu orang membeli, satu orang yang lain bersaing membeli lebih hebat lagi. Satu orang yang lain membeli lebih hebat lagi. Yang satu beli mobil mewah, satu beli mobil yang gak kalah mewah. Hidup hanya dihabiskan dari berfoya-foya demi berfoya-foya saudaraku. They got a bigger chance. Tapi mereka choose that kind of lifestyle. Tapi dengar baik saudaraku, ada orang-orang yang miskin sekalipun, ketika mereka berkata dalam dirinya, I don't want to be poor anymore. Saya enggak mau miskin lagi. They start to fight. Roh pejuang itu, roh penakluk itu mulai ada dalam diri mereka. They start to fight. Orang miskin sekalipun ketika mereka mau dan mereka berjuang, they can be rich. Doa saya hari ini, saudaraku, doa saya hari ini, dia bangkitkan roh pejuang itu dalam diri saudara. Saya berdoa pagi hari ini, raksasa-raksasa yang masih tertidur di dalam nama Yesus, I speak to you, wake up. Bangun. Wake up. Bangun, saudaraku. Jangan terus digilas oleh masalahmu. Jangan terus mau hidup dengan cara berjuang terus-menerus setiap hari hanya untuk berkemenangan saja, saudaraku, berat sekali.
Rise up. Be the giant. Satu persamaan yang saya tahu dari seorang raksasa, saudaraku. Raksasa itu sama-sama punya selera yang besar, saudara. Raksasa rohani punya selera yang besar dari Tuhan. Saya nggak pernah lihat raksasa punya seleranya kecil-kecilan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya aminnya lebih keras lagi. Kita buka bilangan, saudara. Kita lihat bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal 13 ayatnya yang ke-27 sampai 28. Saya bacakan buat saudara. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Amazing ya saudaraku ya. Tempat bangsa yang dijanjikan Tuhan, wilayah yang dijanjikan Tuhan, Kanaan, Tuhan janjikan untuk Israel, itu satu tempat yang bahkan diminati raksasa-raksasa, saudara. Di sana dikatakan apa? Orangnya kuat-kuat, kotanya besar-besar, kubunya besar-besar. Bahkan kami melihat orang Enak. Siapa orang Enak? Orang Kristen tahu. Siapa orang Enak, saudaraku? Ini raksasa pada zaman itu, saudaraku. Bangsa yang gede-gede, saudara. Besar-besar. Ini raksasanya di zaman itu. Berapa banyak dari saudara yang tahu? Yang Tuhan janjikan atas hidupmu, itu bukan perkara kecil loh. Oh, saya ulang. Tidak pernah ada raja di atas segala raja kasih visi sama anaknya kecil-kecilan. Tuhan memberikan Israel itu bukan tanah yang gersang, tanah yang tandus, yang tidak diminati semua orang. Ya sudah, karena orang semua nggak ada yang minat, kasih ke kamu. No. Itu tempat yang diperebutkan, saudaraku. Up till now. Sampai hari ini. Diperebutkan banyak kepentingan. Ini tempat strategis. Dengar baik, doa saya hari ini, Tuhan bangkitkan kembali visi itu dalam hidupmu. Tidak pernah visi yang kecil. Tidak pernah visi yang kecil. Yang dia berikan, yang diinginkan banyak orang. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Dan salah satu raksasa rohani di zamannya yang pernah hidup, saudara, namanya adalah Kaleb. Masih ingat Kaleb, saudaraku? Salah satu dari 2 pengintai yang Tuhan izinkan menjejakkan tanahnya, kakinya di tanah Kanaan, saudaraku. Kita lihat ayatnya, kita baca, saudaraku. Amazing. Raksasa yang satu ini amazing. Yosua 14. Ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Boleh bantu saya, saudara? Saya baca ayat 10, saudara baca ayat 11, kita bergantian ya. Ayat 15 kita baca bersama-sama, 2-3. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Sejak diucapkan firman Tuhan, Tuhan firman itu kepada Musa. Selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11 dengan suara keras, 2-3. Sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini.
karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu. Apa janji Tuhan untuk Kaleb, saudaraku? Kiryat Arba. Kiryat Arba, saudara. Apa itu Arba? Alkitab katakan, raksasanya raksasa. Ada hari ini di antara saudara yang merasa saudara sedang menghadapi raksasanya raksasa dalam hidupmu? Bolehkah saya mengatakan ini, saudaraku? Roh Allah yang diam di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Oh, dengar baik, saudaraku. Dengar baik. Kalau roh Allah yang tinggal di dalam saudara lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, artinya roh Allah yang tinggal di dalam saudara lebih besar dari raksasanya raksasa. Saya tidak dengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangan saudaraku, jam 8 pagi ayo tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Serukan haleluya, haleluya, tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Roh yang tinggal di dalam saudara lebih besar dari raksasanya raksasa. Apa raksasanya raksasa yang hari ini membuat ciut? Sama seperti Goliat, berdiri di depan saudara setiap hari, berteriak mengintimidasi hidup saudara. Apa yang saat ini saudaraku sedang menyiutkan nyali saudara? Apa yang saat ini terus berteriak-teriak di depan saudara dan mengatakan, your life is over. Izinkan hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara. You are destined. Saudara ditentukan untuk menjadi lebih besar dari raksasanya raksasa. Itu sebabnya saudaraku izinkan saya mengatakan ini. Jangan diskon visinya Tuhan. Di Jakarta kalau masuk ke mall banyak ya saudaraku sale gitu sudah. Sale, itu, ya kan? Kalau saudara lihat di mana-mana, ini sudah mulai habis ya saudara ya. Kemarin bulan-bulan liburan, sale di mana-mana saudaraku. Khusus yang satu ini jangan di sale saudara. It's not for sale. Jangan pernah diskon visi Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah. Sekalipun saat ini seolah-olah dia seperti Kiryat Arba bagi Kaleb. Bagi saudara itu seperti Hebron. Tapi hari ini saya tantang, ada raksasa-raksasa yang lebih besar daripada raksasa di tempat ini. Yang rohnya bangkit. Raksasa-raksasa roh yang berani berkata, berikan Hebron kepadaku. Berikan Hebron kepadaku. Berikan Hebron kepadaku. Saya berdoa. Itu saudara. Jangan pernah didiskon saudaraku. Nyalakan kembali apinya. Nyalakan kembali apinya. Nyalakan kembali apinya. Apa Hebronmu? Masalahnya banyak orang Kristen gak ngerti. Kalau ditanya Hebronmu apa? Apa ya pastor ya? Ups. Apa ya? Halo? It takes you time untuk saudara berpikir, iya juga ya. Apa ya? Visi Tuhan apa ya? Kayaknya aku sudah menjalani hidup sekian lama deh. Hari ini saudaraku, dengar baik. Ambil waktu, spend your time. Bahkan kalau saudara harus take time to retreat, saudaraku. Find the vision of God in your life. Karena kalau saudara tidak temukan visi dalam hidupmu, saudara hanya akan seperti orang Israel yang berputar-putar. 40 tahun saudaraku mereka di padang gurun berputar-putar. Ini waktunya saudara, masih ingat firman Tuhan minggu yang kedua saudara dari bulan ini. Pakai lututmu saudara.
Lebih baik kau habiskan waktumu berlutut, cari visi Tuhan. Apa visi Tuhan? Jangan sampai 40 tahun kau berputar. Bagi Kaleb, dia tidak berputar-putar 40 tahun, saudaraku. His vision is clear. His vision is clear. His vision is clear. Dia boleh mengalami proses, dia boleh mengalami penundaan. But his vision is clear. Sekali dia masuk di tanah Kanaan, dia katakan kepada Yosua, berikan Hebron kepadaku. What is your vision? Apa Hebronmu? Apa Hebronmu? Apa Hebronmu? Karena saya akan masuk ke level yang berikutnya, saudaraku. Hanya orang-orang yang tahu Hebronnya, hanya orang-orang yang tahu apa visi Tuhan yang besar atas hidupnya, yang bisa menantang dirinya untuk mencapai level kerohanian yang belum pernah dia capai sebelumnya. Kalau saudara tahu bahwa yang akan saudara capai itu jauh lebih dari kekuatanmu, saudara menantang dirimu sendiri, go beyond yourself. Tapi kalau visimu hanya kecil-kecilan, saudaraku. Visimu, pastor, yang penting saya bisa bertahan hidup aja, pastor, udah puji Tuhan. No, never. Saya katakan never. That is not your vision. Tuhan tidak memberikan visi hanya sekedar saudara bertahan hidup. Itu adalah satu keadaan di mana ketika Adam jatuh di dalam dosa. Come on, saudaraku. Maafkan saya, firman Tuhan hari ini keras. Tapi visi Tuhan atas Israel, Hebron, Kanaan, tempat yang diinginkan semua orang. Itu visi Tuhan yang Tuhan mau kejar. Oh, ada ayatnya, saudaraku. Yes, harus dikejar. 1 Korintus, kita buka 14 ayat 1. Menjadi raksasa roh itu harus dikejar loh, saudaraku. Oh yes. Menjadi raksasa roh harus dikejar. 1 Korintus 14:1, kejar kasih itu. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia bernubuat. Saya hanya ambil dalam hal ini, saudaraku, artinya apa? Kejar. Jangan saudara cuma tunggu bola. No, bukan. That is not what he wants. Yang dia mau kejar. Kejar. Sejak dari awal firman Tuhan ini diberitakan, kalau saudara ingat. Dia memberikan rohnya tanpa batas. Unlimited spirit, saudaraku. Tubuh manusia boleh terbatas. Saya ulang ya, saudaraku. Sampai titik tertentu tubuhmu berhenti bertumbuh. Tapi tidak dengan rohmu. Bicara roh, you can grow unlimited. Bicara roh, saudara bisa bertumbuh tanpa batas. Bukan bisa, tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Pagi hari ini saya impartasikan, saudaraku, saya berdoa. Kerinduan yang menyala-nyala. Untuk mengejar visi yang dari Tuhan. Tuhan taruh kembali. Api yang saat ini sudah mulai padam. Orang-orang Kristen di sini yang apimu sudah mulai padam. I speak to you. Wake up. Menyala kembali. Life is too short. Hidup terlalu singkat, saudaraku. You don't have forever. Sebagian besar dari saudara di sini, saudara sudah di atas usia 30 tahun. Hanya sebagian kecil saja yang usianya di bawah 30 tahun. Yang ada di tempat ini. That means, saudaraku, Alkitab mengatakan usia manusia 70-80 tahun. Saudara hanya punya sekitar 1,5 kali usiamu saat ini. Life is too short. You don't have forever. Jangan terus berputar-putar di padang gurun, saudaraku. Stop it. Jangan terus berputar-putar di padang gurun. Ini saatnya mengejar Hebron dalam hidupmu. Karena ada 3 tipe, saudaraku. Saya harus membagikan kepada saudara. Ada 3 tipe orang Kristen
dalam memperjuangkan level rohnya. Kalau kita tidak tahu ini, kita bisa terjebak di level pertama, saudaraku. Tipe pertama. Tipe seperti apa, saudaraku? Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Yang Tuhan mau apa, saudara? Dibawa ke tanah Kanaan. Tanah yang melimpah susu dan madu. Bahkan sampai hari ini bagi saudara yang pernah ke Israel, saudara akan tahu. Saudara akan takjub. Ketika saudara berjalan dibawa saudaraku masuk ke wilayah Israel. Bangsa Israel itu benar-benar begitu masuk ke perbatasan Israel saudaraku. Itu tanahnya hijau. Sebelumnya di sini yang pernah pergi ke Israel? Yes, ya saya tahu banyak saudaraku, Bu Nani juga pernah. Kalau masuk ke perbatasan saudara di sana, dari yang tadinya padang gurun gersang, saudara masuk ke Israel, itu rimbun daunnya hijau saudaraku. That is the promise of God in your life. KKS, jangan hanya punya visi yang penting gak bubar. Halo? Kalau saudara buka komsel hanya untuk gak bubar, saudaraku, forget it. Saya tantang Hebron, saudara. Hebron, bukan hanya gak bubar. Anak selmu bertambah, bukan hanya bertambah, multiplikasi, saudaraku. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Tidak terbatas multiplikasi Tuhan akan berikan dalam setiap KKS demi KKS di tempat ini. Oh tepuk tangannya boleh saya dengar lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Oh yes, jangan jadi tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu seperti apa saudaraku? Karakteristiknya, cirinya. Tuhan mau bawanya besar, dia maunya zona nyaman. Udah deh Tuhan, Mesir aja lah. Dijajah kami tetap bisa makan kok. Udahlah Tuhan, gak usah sampai jadi raksasa roh. Segini aja bisa hidup kok. Betul? Karena jadi raksasa roh saudara tidak akan bisa melewatkan disiplin ini saudara. Kok lututmu? Banyak orang Kristen gak ngerjakan PR-nya. Maaf saudaraku, ada banyak orang Kristen tidak mengerjakan PR-nya. Saudara tidak akan bisa bertumbuh tanpa doa. Yang satu ini benar-benar menyedihkan hati saya saudara, membuat hati saya sedih saudara. It grieved me. Minggu yang kemarin saudaraku, 2 minggu saya berkhotbah di Jogja saudara. It grieved me. Orang Kristen punya senjata terkuat yang pernah ada di muka bumi ini. Yet you throw it away. Doa adalah senjata terkuat di muka bumi ini saudaraku. Yet you throw it away. You despise it. Mana jam doamu saudaraku? Day by day, mana jam doamu? Day by day saya tantang, mana jam doamu? Apakah saudara memberi manusia rohmu makanan yang cukup? Karena saya begitu banyak sedih saudaraku melihat begitu banyak orang-orang Kristen. Rohnya kerdil. Rohnya kerdil. Akhirnya yang terjadi saudaraku, jadi Kristen ayam. Seperti apa Kristen ayam saudara? Dia mengais-ngais di bawah. Hanya untuk dapat seekor cacing dia berebut dengan ayam-ayam yang lain. Bertengkar untuk perkara yang kecil. Hidup hanya dipusingkan oleh sakit hati, kecewa. Me and myself. Doa saya hari ini ada Kristen-Kristen Raja Wali saudara. Kristen-Kristen Raja Wali. Kenapa? Sekali saudara terbang tinggi, saya harus mengatakan langit tidak terbatas. Look upon the sky. It's unlimited. Tidak perlu berebut saudaraku. Tidak perlu bertengkar.
Apa yang sudah Tuhan janjikan atas hidupmu tidak ada satu orang pun yang bisa mengambilnya. Kalau tidak Tuhan janjikan kau mau mengambilnya sekalipun tidak akan bisa kau ambil. Look upon the sky. Jangan terus melihat mengais di tanah seperti ayam. Yang kau dapat hanya cacing-cacing kecil. Look upon the sky. Hebronmu menanti saudara. Itu sebabnya tinggalkan level 1. Apa level 1? Zona nyaman. Apa level 1 tidak mau bayar harga. Apa level 1 enggan dibawa masuk pada proses. Begitu proses datang, saudara langsung cepat-cepat melarikan diri. Siapa bilang yang namanya jadi seorang pejuang, saudaraku, bisa langsung jadi seorang pejuang tanpa ada namanya proses. Saudara hanya bisa menjadi penakluk kalau ada yang ditaklukkan. Penaklukan hanya bisa terjadi lewat peperangan, saudaraku. Kalau saudara tidak mau berperang, saudara tidak mau berjuang. Saudara tidak mau melalui proses. Saudara hanya bisa menjadi Kristen-Kristen ayam yang mengais di bawah. Proses menjadi seekor Raja Wali. Induknya harus menggoyang balikkan sarangnya. Dan itu bukan waktu yang menyenangkan bagi seekor Raja Wali kecil, saudaraku. Dia harus keluar dari kenyamanannya. Dia harus merasa seolah-olah tidak ada yang bisa menolong dia. Tapi hanya di saat itulah saudara, kalau saudara hari ini diizinkan mengucap syukurlah, kenapa? Karena di saat itu saudara tahu bahwa induk Raja Wali tidak pernah meninggalkan saudara seorang diri. Oh, saya tidak dengar kata amin dari tempat ini. Induk Raja Wali akan terus menemani saudara. Dia Tuhan tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap, dia akan memastikan kau bisa terbang sampai kau terbang tinggi. Itu level yang pertama, saudaraku, tinggalkan itu. Zona nyaman, tinggalkan itu. Ada level yang kedua, saudaraku. Ini adalah tipe 2,5 suku bangsa Israel. Saudara masih ingat, pertama kalinya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ada wilayah di seberang Sungai Yordan. Di saat itulah saudaraku 2,5 suku merasa puas. Saudara. Mereka berpikir tempat ini cukup bagus, enough. Itu sebabnya mereka memilih untuk tidak menyeberangi Sungai Yordan. Kita baca ayatnya, Bilangan pasal yang ke-32. Bantu saya ya saudaraku ya. Kita baca ayat 1, 2, 5 dan 19. Saya lompat saudara supaya kita cepat mengerti. Kita dapat inti-intinya saudaraku. Ayat 1 saya bacakan, saudara baca ayat 2, ayat 5 saya bacakan, 19 kita baca bersama. Adapun Bani Ruben dan Bani Gad ternaknya banyak, bahkan sangat banyak sekali. Ketika mereka melihat tanah Yaeser dan tanah Gilead, tampaklah tempat itu tempat yang baik untuk peternakan, dua dengan suara keras. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben. Ayat yang kedua saudaraku, sudah keluarkah? Dari tim media, enggak ada? Oke, saya akan bacakan saja. Lalu datanglah Bani Gad dan Bani Ruben dan berkata kepada Musa, Imam Eliezer dan para pemimpin umat itu. Ayat yang kelima, lagi kata mereka, jika kami mendapat kasih-Mu, biarlah negeri ini diberikan kepada hamba-hambamu ini sebagai milik. Janganlah kami harus pindah ke seberang Sungai Yordan. Sebab kami tidak mau menerima milik pusaka di seberang Sungai Yordan sana dan seterusnya. Apabila kami mendapat milik pusaka di seberang Sungai Yordan sini, di sebelah timur. 2,5 suku ini saudaraku, mereka sudah puas. Ini menggambarkan apa saudaraku? Ini orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang sudah pernah berjuang. Saudara. Mau berjuang. Sudah mencapai satu level kemenangan. Tapi berhenti di situ. Dia enggak murtad. Dia enggak meninggalkan bangsa Israel. Dia masih berjuang. Bersama dengan teman-teman yang lain saudaraku. Tapi dia mau hanya di situ saja. Cukup di sana saja. Cukup yang itu saja. Mungkin
Mungkin kalau di gereja kita ya sudah SPR, sudah baptis, sudah ikut encounter, ya mungkin sudah bahkan ikut ISBC. Tapi bolehkah saya tantang saudara? It's not enough. It's not enough. There is more. The best is yet to come. Yang terbaik belum datang, saudaraku. The best is yet to come. There is more. Setelah semuanya itu, what's next? Sekalipun sudah jadi orang Kristen yang sudah punya satu wilayah, mungkin sebagian dari saudara, bahkan hidup saudara sudah cukup diberkati, but that is not enough. Dibutuhkan keinginan yang besar, saudaraku. Dibutuhkan appetite yang besar. Seorang raksasa punya selera yang besar. Yang ini sudah baik. But that is not enough. Kenapa? Belum cukup untuk menggoncang dunia. Belum cukup untuk mencetak rekor, saudaraku. Saya tadi mengatakan life is short. Satu ketika saya ditanya, saudaraku, Pastor, lalu yang Bu Nita kejar apa? Sejak saya berjumpa, saudaraku, dengan Pastor E.A. Adeboye, saya berkata di dalam hati saya, pertama kali saya melihat yang namanya raksasa roh, saudaraku. Dari ujung ke ujung, kendaraan berjalan bermenit-menit tidak berhenti, saudaraku. Sampai 2 jam baru saudara bisa melihat wilayah keseluruhan dari gereja itu. Ketika saya mendapat kesempatan berjumpa dengan beliau, hanya ada satu kata di hati saya, saudaraku. Saya berterima kasih. Saya diizinkan Tuhan bertemu dengan seorang raksasa rohani. Yang di dalam hidupnya dia memilih untuk tidak hanya enak-enakan saja, saudaraku. Tidak puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya. Satu raksasa rohani yang di dalam hidupnya setting the highest record possibly as long as he live. Mencetak satu rekor yang tertinggi yang sanggup dia kerjakan semasa hidupnya, saudaraku, supaya apa? Satu hari nanti ketika dia pulang ke surga, bahkan generasi berikutnya untuk mengejar rekor yang sudah dia capai harus bekerja super keras, saudaraku. Bolehkah saya tantang yang satu ini? Orang Kristen level yang ketiga, level Kaleb. Ini yang saya katakan dalam hati saya saat itu, saudaraku. Pertama kalinya saya jumpa dengan seseorang dan itu membuat tangan saya gemetar, saudaraku. Saya gemetar karena saya tahu harga yang sudah dibayar orang ini, saudaraku. Tahukah saudara yang namanya pengurapan tidak bisa ditukar dengan uang? You cannot buy it. Dan itu tidak diturunkan loh, saudaraku. Maafkan saya, bukan karena orang tua Pak Jonathan seorang hamba Tuhan, lalu kemudian Pak Jonathan bisa jadi pendeta begitu saja. Itu enggak diturunkan, saudaraku. You have to pay the price. Yes, you have to pay the price. Harga harus dibayar. Ketika saya berjumpa dengan Pastor E.A. Adeboye, saudaraku, ini yang menggetarkan hati saya. Dia membayar harganya, pengurapan itu dengan ketaatan yang begitu rupa, saudaraku. Bahkan saat ini pun, saudaraku, apa yang sudah beliau capai, 8 juta, saudaraku. Satu kali pertemuan di hari Minggu, saudaraku, 8 juta orang berkumpul. Itu adalah satu rekor, saudaraku, yang akan berat untuk ditandingi generasi-generasi berikutnya, saudaraku. Doa saya, ada orang-orang yang bangkit dari tempat ini. You set the record so high. Set it high. As your legacy. Set it so high. Sedemikian rupa generasi berikutnya nanti harus berjuang keras. Beri mereka PR, saudaraku. Beri mereka PR untuk mereka tidak bisa hidup tenang. Set it so high. Sehingga satu hari nanti saudara tidak ada di muka bumi ini lagi. Generasi di bawah saudara harus berjuang keras untuk mengalahkan rekor yang pernah saudara tinggalkan, legacy yang pernah saudara buat semasa saudara hidup. That is my prayer. That is my prayer.
Kalau hanya untuk bisa hidup, saudaraku. Kalau sudah saudara kaya, so what? That is not enough. Kaya untuk hidupmu sendiri, saudara mau habiskan kekayaan saudara. Kalau saudara sudah punya kekayaan 1 triliun, mau gimana cara habisinnya? Pakai itu untuk memperluas kerajaan Allah. Set the record so high. Jangan terus bergumul dengan hidupmu terus, saudaraku. Kecewa dengan si A, gesekan dengan si B, gak mau pelayanan gara-gara ini dan itu. That is too little. Pastor, kok keras, kok nyenggol, gak nyenggol, tak tabrak saudara. Kalau ditabrak aja gak sadar saudaraku. Kenapa saya katakan demikian? You do not have forever. Life is so short. Jadilah orang-orang Kristen Kaleb. Kau boleh melalui prosesmu untuk mencapainya, tapi taklukkan Hebron pada akhirnya. Karena hanya orang-orang, saudaraku, saya masuk poin ketiga. Orang-orang yang jadi Kristen seperti Kaleb ini, saudaraku. Rohnya menyala-nyala terus. Hari-hari ini saudara, kalau ada di antara saudara yang rohmu mulai padam ya, cek dalam dirimu saudaraku. Cek satu ini, masih adakah visi Hebron dalam hidupmu? Saya tanya ya saudara ya, kalau rohmu mulai padam, kalau saudara mulai katakan kepada saya, pastor, kok saya tuh kok rasanya ke gereja udah males ya pastor. Pelayanan tuh udah gak ada gairahnya lagi deh pastor rasanya. Saya tuh mau datang ke gereja aja rasanya berat sekali. Oh cek yang satu ini saudara. Cek yang satu ini. Do you still have the vision? Do you still know your vision? Saya jamin saudara. Orang-orang yang rohnya mulai padam, biasanya saudara tersesat di padang gurun. Oh yes. Kau berputar-putar begitu rupa, kau lupa visimu. Kaleb boleh berputar-putar bersama bangsa Israel 40 tahun saudaraku. He never forget Hebron. Hebron is his vision. Itu visinya. Dia boleh menghadapi masalah, dia boleh jatuh bangun saudaraku. Dia boleh bersama bangsa Israel mengalami jatuh bangun yang begitu rupa. Tapi selama Hebron itu terus menjadi visinya. Rohnya menyala-nyala. Hanya orang yang seperti ini, saya masuk poin saya yang ketiga saudaraku. Saya undang pemain musik maju ke depan. Hanya orang yang seperti ini, yang punya roh menyala-nyala untuk berdoa minta perkara besar saudara. Kalau saudara nggak punya roh yang menyala-nyala seperti ini, kalau saudara nggak tahu visimu, kau nggak akan bisa punya roh menyala-nyala untuk berdoa. Memperjuangkan doamu, nggak bisa. Ketika saya masuk ke Jakarta pertama kalinya saudaraku, saya membuat satu deal dengan Tuhan. Bukan satu hal yang mudah untuk saya pindah ke Jakarta, saudara. Jogja bagi saya itu seperti anak sulung, saudara. Kalau mau jujur boleh ngomong, saudaraku. Saya ada di Jakarta ini hanya karena ketaatan saja. Saya belajar taat dengan rencana Tuhan, saya belajar taat dengan otoritas pimpinan di atas saya. Karena bagi saya Jogja itu sudah seperti anak sulung, dibesarkan dari sejak tanah, saudaraku. Ketika saya tinggalkan Jogja, Jogja sedang maju-majunya, saudara. It's not easy. Saat saya datang ke Jakarta ini, Jakarta masih sedang ada di dalam masa perintisan. It's not easy. I make a deal with God. Satu hari saya katakan kepada Tuhan, yes, I will go to Jakarta under this one condition, Lord. Berikan Jogja apa yang menjadi haknya. Karena saat itu, saudaraku, bertahun-tahun kami mencari tempat, saudara. Kami nggak bisa dapat. Semua jalan ditutup oleh Tuhan untuk saya pindah ke Jakarta ini. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau saya pindah ke Jakarta, open the door for Jogja. Itu doa saya saudaraku. Waktu berjalan setengah tahun saya ada di Jogja. Waktu itu saya pindah ke Jakarta saudaraku. Dan saya tidak kunjung melihat pintu terbuka untuk Jogja. Satu waktu ketika saya pulang ke Jogja saudaraku, di kamar saya waktu itu saya marah. Saya menangis, saya berseru kepada Tuhan, Lord, give me your promise. You promise me
I obey you. You promise me, you give me the promise. Hari itu saudaraku, malam itu saya menolak untuk berhenti berdoa sampai Tuhan berbicara. Malam itu saya terus berdoa saudaraku, saya nggak tahu berapa jam saya berdoa. Berjam-jam sampai subuh pagi saudaraku, saya baru selesai. Saya berteriak-teriak seperti orang gila dan saya katakan kepada Tuhan, give me your promise. Karena I already make a deal with you. Give me your promise. Sampai subuh saudaraku, Tuhan berbicara satu kata ini. I challenge you. Aku tantang kamu. Ambil doa puasa 100 hari. Hari itu saudaraku, saya katakan kepada Tuhan, if I do it, you give me. Day by day saudara, selama 100 hari saudaraku, saya masuk dalam doa saudaraku. Saya setiap kali berdoa, saya tidak berdoa menangis-nangis karena sedih saudara. Saya berdoa dengan roh pahlawan. Give me my Hebron. Berikan kepadaku Hebron yang sudah kau janjikan. Day by day, day by day, day by day. Setiap hari, setiap pendeta siapapun datang saya langsung katakan. Setiap ada pendeta yang katakan apa yang doakan saya langsung katakan. Give me my Hebron. Jogja harus dapat apa yang menjadi haknya. Itu doa saya saudaraku. Sampai satu hari saudaraku, sampai satu ketika. Setelah doa puasa itu berjalan sekian lama saudaraku. God open the door. For the first time, setelah sekian lama saudaraku. Kita mau beli gak bisa, kita mau sewa, semua pintu ditutup saudara. Tuhan berikan the star. JCM. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin. Manajemen mall saudaraku pada saat itu secara manusia itu tidak direncanakan saudaraku. Mereka katakan, seberapa besar kau butuh, kami sediakan. Saya masih ingat kata-kata Pak Jo waktu itu. Mereka duduk ada di lobi saudaraku dari mall itu saudara. Ini yang Pak Jo minta, as big as you can give katanya. Sebesar yang gedung ini bisa sediakan, we will take it. Itulah JCM saudaraku. Hanya ketika saudara tahu visimu, you fight for it. Dan tahukah saudara doa itu gerbangnya mujizat. There is only one way to miracles. Hanya ada satu pintu menuju mujizat dan namanya adalah doa. Hanya ketika saudara tahu apa yang jadi visimu, saudara dare to ask in prayer. Saya akan segera tutup saudaraku. Keinginan menyala untuk kita juga bisa bayar harganya. Itu hanya didapat ketika saudara memperjuangkan sesuatu saudaraku. Saya masih ingat Pak Obaja. Sama seperti Star Jogja, Star Solo saudara. Nama gedung kita yang lama sebelumnya adalah Bioskop Star saudaraku. Tidak didapat dengan mudah saudara. Pada saat itu harga gedung itu benar-benar di luar kekuatan dari gereja-gereja baru berusia berapa tahun ya waktu itu saya lupa saudaraku. Definitely. Saya masih ingat Pak Obaja bercerita. Waktu membangun gedung itu saudaraku jelas-jelas di atas budget, di atas kertas itu kalau nggak salah saudaraku 25 miliar pada zaman itu. 25 miliar saudaraku. Dan kita cuma punya 4 miliar. 4 miliar itu tuh sudah yang dikumpulkan selama bertahun-tahun saudaraku. 25 miliar kita kalau bangun gedung kita tahu saudaraku nggak mungkin yang namanya bangun gedung budgetnya menyusut saudara. Yang ada sampai titik terakhir saudaraku untuk menyelesaikan gedung di kota Solo itu saudaraku membutuhkan zaman itu saudaraku. Kalau saya nggak salah biaya sebesar 60 miliar. Hanya dengan 4 miliar. Tapi tahukah saudara, bukankah karena itu kau butuh Tuhan? Halo? Kalau kau punya 4 miliar dan yang kau butuhkan hanya 2 miliar, you don't need God. You can do it by yourself. But because you need Him, fight for it. Fight for it. Fight in your prayer. Saya tantang, pelayan praise and worship di tempat ini, what's your vision? Visi kalian apa untuk praise and worship di gereja ini? Pelayan ibadah, apa visi saudara?
Coba lihat sampai ke belakang saudaraku. Lihat sampai ke belakang. IR1. Ini bukan hanya visi untuk pelayan Tuhan saudara. Maafkan saya. Ini visi kita bersama. Adakah orang-orang di tempat ini yang punya kerinduan besar sampai ujung-ujung itu saudaraku? Jangan percaya kata orang jam 8 pagi gak ada yang mau ke gereja. Saya tantang saudara. Kalau gak butuh Tuhan, kita gak doa. Justru karena kita butuh Tuhan. Halo? IR1 saya tantang. Ayo, sampai ujung sana itu. Buat media gak bisa lihat ke bawah gara-gara yang di belakang itu penuh. Oh saya tantang. Jangan terima kalau ibadah jam 8 orang berkata, ya jam 8 sih. Pada belum bangun. Oh come on, saya tantang. Kita berjuang bersama-sama saudaraku. Jam 8 harus bahkan lebih penuh dari jam 11. Lebih penuh dari jam 5 sore sekalipun. Karena saya tahu di tempat ini ada pejuang-pejuang. Jam 8 punya orang-orang tangguh. What's your vision? Usahamu apa? Jadi visimu saudaraku. Jangan kecil-kecilan, sama-sama mimpi-mimpi gede saudara. Mimpi gede. Tapi itu dibutuhkan the seal. Ketika saudara ada di dalam keadaan itu saudara tahu kalau tanpa Tuhan saudara nggak bisa. Disitulah saudara berjuang. Oleh hari ini saya menantang saudara orang-orang di tempat ini saudara yang rindu. Bangkit berdiri saudaraku, bangkit berdiri, datang di hadapan Tuhan.